Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, ujian kinerja PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Reski Utama. Saya mahasiswa dari LPTK Universitas Negeri Makassar dengan NIM 259012495054. Ini KTP saya. Ini bukti lapor diri saya. Pada hari ini, Senin tanggal 15 September tahun 2025, akan melaksanakan ujian praktek kinerja mata pelajaran informatika, materi perangkat keras komputer di UPT SMP Negeri 1 Kampar, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabarnya kalian pagi ini, nak? Baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Sudahkah kalian sarapan pagi tadi? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah ya. Baik, Bapak tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada kalian ya. Sebelum kita berangkat ke sekolah, agar sarapan terlebih dahulu di rumah. Untuk apa? Biar tubuh kita sehat dan bisa menerima pelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru nantinya. Ya. Sebelum kita memulai aktivitas belajar, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Syukron. Hormat perut. Tegak perut. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum Bapak mulai, Bapak ingin melihat kebersihan kelas dulu ya. Coba lihat di bawahnya, ada tidak sampah lagi? Kalau tidak ada, kemudian Bapak juga ingin melihat kerapian. Yang bajunya belum rapi, ya, yang laki-laki maupun perempuan, tolong dirapikan dulu. Sudah? Yang laki-laki sudah, perempuan juga ya. Nah, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, mari sejenak kita menyanyikan lagu nasional, ya, yaitu lagu Indonesia Raya. Kepada Ananda, Bapak persilakan untuk berdiri. Nah, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Silakan duduk kembali. Nah, hari ini Bapak lihat kelas kita penuh. Ada tidak kawannya yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Princess, terus? Wira, terus? Ada 3 orang ya. Baik. Sebelumnya Bapak akan absen, silakan nanti tunjuk tangan dan bilang hadir ya. Ketika Bapak panggil namanya. Yang pertama Adrian. Alexa. Kemudian Zikri Azuri. Nah, kita doakan, ada 3 orang yang sakit dan izin. Kita doakan teman-teman yang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian bisa berkumpul kembali ke sekolah untuk belajar. Sebelumnya Bapak akan memberikan pretest ya. Pretest nanti dibikin nama dan kelas, langsung dikerjakan.
Silakan dikumpulkan. Taruh bawah. Oke. Nah, sekarang Bapak punya sebuah buku. Ya, buku ini Bapak taruh di atas meja Bapak. Ya, pertanyaannya bagaimana cara kalian mengambil buku ini? Berjalan dari meja ke depan. Nah, kalian berjalan berdiri dari kursi dan berjalan ke depan mengambil bukunya, itu adalah sebuah usaha. Begitu juga dengan belajar, Nak. Belajar mesti ada usaha, ya. Walau bagaimanapun guru nanti menyampaikan materi, ketika usaha dan niat di hati kalian tidak ada, maka belajar itu sia-sia. Bapak ingin mengulang dulu pelajaran kita minggu lalu. Minggu lalu kita belajar sampai berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Ya. Oke, cara menyelesaikan masalah secara teratur dengan ilmu komputer. Berpikir komputasional ada 4 komponen utamanya. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, algoritma. Nah, dekomposisi kemarin Bapak logikakan sebagai sebuah masalah besar. Masalah besar itu Bapak bagi menjadi masalah-masalah kecil untuk diselesaikan. Pengenalan pola, mencari kesamaan dari sebuah pola. Abstraksi, fokus pada hal yang penting saja. Algoritma, oke, membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Itu pelajaran kita minggu lalu. Hari ini kita masuk pelajaran baru, yaitu perangkat keras komputer. Ya, di mana minggu lalu kita menyelesaikan masalah dengan ilmu komputer dengan 4 komponen tadi. Hari ini kita fokus pada perangkat keras komputer. Pertanyaan Bapak, kapan terakhir kalian menggunakan komputer? Pas SD. Ketika apa itu? ANBK. Baik. Kira-kira perangkat keras apa yang kalian lihat? Proyektor. Ketika ANBK? Ya. Monitor. Apalagi yang kalian gunakan ketika ANBK? Mouse. Kemudian apalagi? Flash disk. Ada flash disk? Nggak ada ya. Ada laptop ya. Ada keyboard di situ. Baik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, Nak, kita fokus pada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi utama perangkat keras komputer secara benar. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah jenis-jenis perangkat keras komputer beserta fungsi dalam kegiatan diskusi kelompok. Ada diskusinya nanti. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengelompokkan perangkat keras komputer sesuai kategori berdasarkan contoh yang disediakan. Ya, oke. Kemudian ada 3 penilaian nanti dari Bapak. Yang pertama, afektif, yaitu sikap kalian ketika belajar. Yang kedua, kognitif, yaitu pretest dan post-test. Pretest yang tadi Bapak berikan, kemudian post-test nanti terakhir. Dan yang ketiga ada psikomotor, yaitu LKPD. Ada tugas kelompok nanti. Ya. Nah, sekarang Bapak beri kalian suatu masalah. Misalnya, ada sekolah baru. Sekolah baru itu ingin membuat labor komputer. Mereka membutuhkan bantuan kalian untuk memilih perangkat keras komputer yang bisa digunakan untuk pembelajaran, presentasi, kemudian untuk menyimpan data dan membuka aplikasi. Kira-kira
perangkat keras apa yang akan kalian rekomendasikan? Mikrofon. Kenapa kira-kira mikrofon, Naura? Untuk masukkan suara komputer dan untuk presentasi. Baik, ada 3 tadi contoh yang diberikan oleh kawan-kawannya. Bapak lanjut ya ke PPT-nya. Nanti kalau ada yang dirasa penting silakan dicatat ya. Lanjut. Nah, komputer. Ini komputer. Komputer itu adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk menerima, menyimpan, dan memproses data menjadi sebuah informasi. Itulah komputer. Contoh perangkat keras atau hardware. Yang pertama gambar apa? Monitor. Kedua, mouse. Ketiga, printer, keyboard, flash disk, proyektor. Kita bahas ya. Nah, hardware, perangkat keras. Fokus kita pada hari ini. Hardware atau perangkat keras merupakan perangkat komputer yang bisa kita lihat, bisa kita sentuh, kita raba, ada bentuk fisiknya. Nih, ini fisik namanya nih, ya. Kemudian yang terakhir ada storage device, yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi menyimpan data secara permanen. Yang pertama ada hard disk. Bapak bawa tadi contohnya. Nih, contoh hard disk. Penyimpanan foto. Ya, misalnya menyimpan foto kata Azam. Video. Menyimpan video misalnya. Ada di sini, ya. Kemudian yang kedua ada Kaset. kaset atau CD atau compact disc. Berfungsi untuk menyimpan Video. sama, menyimpan video, file dan lain sebagainya. Terakhir ada flash disk, fungsinya sama, menyimpan, tapi kapasitasnya berbeda-beda ya. Kalau hard disk itu mungkin lebih besar kapasitasnya, sedangkan untuk flash disk mungkin lebih kecil kapasitasnya. Baik, Bapak ingin kita ice breaking dulu. Ice breaking, sebelum kita mengerjakan tugas kelompok, kita ice breaking. Oke, ice breakingnya tepuk semangat. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Satu kali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Sekarang Bapak bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Bapak bagi berdasarkan hasil pretest tadi. Bapak cek dulu sebentar ya. Bapak cek dulu hasil pretestnya. Nah, untuk kelompok 1 ada Alexa, Adrian, Faiza Kamila, M. Dirar, sama Keisha ya. Ada 5 orang. Silakan dibuat kelompoknya. Oke, sudah? Bapak bagikan dulu LKPD ya. Silakan dilihat LKPD-nya dulu. Bapak bagikan. Ditulis dulu nak nama kelompoknya.
Di halaman pertama silakan ditulis dulu nama kelompoknya, ya. Kalau yang ada 6, langsung dibikin nomor 6-nya. Bikin dulu nama kelompok. Bapak beri nanti sebuah gambar perangkat keras komputer kepada setiap kelompok. Tugas kalian, buatlah sebuah poster. Kertas manila ini Bapak bagi nanti setiap kelompok. Buatlah poster, ya. Di dalam poster ini nanti ada perangkat input, proses, output, dan penyimpanan, ya. Nanti gambar ini kalian gunting, kemudian ditempelkan, kemudian kalau ada waktu nanti desainlah posternya sebaik mungkin agar tugasnya berjalan maksimal. Ini kan setiap kelompok ada 5 atau 6 orang, ya. Silakan nanti kalian bagi peran dan tugas masing-masing. Misalnya dalam satu kelompok itu ada yang bagian presentasi, ada yang nanti menggunting, ada yang nanti menempel, ada nanti yang menulis. Silakan bagi tugas dan peran masing-masing. Nah, nanti ketika kalian menempelkan perangkat yang Bapak bagikan atau foto yang Bapak bagikan ini, nanti dibikin, ditempel misalnya, bikin namanya dan fungsinya. Bikin namanya dan fungsinya. Oke? Kemudian berikan alasan kenapa kalian memilih perangkat tersebut. Bisa dipahami? Oke, Bapak bagikan dulu. Ini kertas manilanya. Dan ini gambar perangkat keras komputer. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nih, kalau ada yang ragu atau masih bingung, silakan tanyakan ke Bapak, ya. Nah, Bapak juga memberikan kepada kalian bahan bacaan, ya. Di dalam sini ada materinya. Silakan nanti dibaca. Silakan dibaca nanti, ya. Nih, bahan bacaan. Oke. Waktunya untuk mengerjakan Bapak beri lebih kurang 20 menit, ya. Ini kelompok 1. Silakan siapa yang gunting? Bagi. Oke. Faiza yang nulis, ya. Kelompok 2. Oke. Si Raisa yang nulis. Oke. Nah, Azam yang bagian menggunting sini, ya. Oh, 2 orang. Oke. Ya. Yang menulis siapa? Oke. Baik, sudah?
Sudah, baik. Silakan. Nah, kemudian kita akan mempresentasikan tugas kelompoknya. Oke? 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 gimana nak? Sudah ya? 5 sudah, oke. Sekarang Bapak akan memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil dari kelompoknya. Silakan kelompok 1. Ya. Coba perhatikan kelompok 1 nak, hasilnya. Ya. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang mic ya. Dari input device kami Ya. memilih keyboard dan mouse. Processing device kami memilih prosesor. Output device kami memilih monitor. Dan storage device kami memilih hard disk. Ya. Alasan memilih perangkat tersebut, kami merasa sudah memilih perangkat yang paling mendasar agar komputer bisa berjalan. Oke, itu alasan dan pemilihan perangkat keras yang dipilih oleh kelompok 1. Nah, sekarang Bapak memberikan kesempatan kepada 4 kelompok yang belum tampil untuk menanggapi atau memberikan komentar terhadap penampilan kelompok 1. Ingat, ya. Komentar atau tanggapan nanti tujuannya adalah bukan hanya untuk melihat kemampuan kelompok yang maju, tetapi juga kita akan mendalami materi hari ini. Oke? Kemudian Bapak berharap nantinya pertanyaan yang diajukan itu adalah fokus pada perangkat keras atau fokus pada materi. Silakan siapa yang ingin bertanya? Naura dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1, silakan. Ya. Perangkat keras apa yang paling penting untuk labor, kata kelompok 2? Silakan. Menurut kami, perangkat keras utamanya adalah prosesor. Ya. Karena ini penting agar pembelajaran berjalan lancar tanpa berkendala. Oke, bagaimana Naura jawaban dari kelompok 1? Bisa diterima? Baik. Ada lagi nak kelompok lain yang ingin bertanya? Tidak. Baik, silakan. Kami akhiri presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita coba analisis, ya. Kita coba analisis. Apakah jawaban setiap kelompok tadi sudah benar fungsinya, sudah benar pengelompokannya? Sudah? Sudah? Naura? Ya. Gimana Naura? Menurut kami sudah tepat, Pak. Ya. Ada yang bisa ditambahkan. Misalnya pada processing device. Selain prosesor, saya tambahkan dengan Oke, itu analisis dari si Naura. Jadi, ketika kalian presentasi tadi, Bapak perhatikan perangkat kerasnya sudah pada kelompoknya. Misalnya tadi kalian memilih keyboard, sudah berada pada input device. Kalian pilih tadi prosesor, sudah berada pada processing device. Kalian pilih tadi misalnya printer, sudah berada pada output device. Nah, kemudian Bapak juga ingin menekankan bahwa ada perangkat keras komputer yang multifungsi, nak. Yang fungsinya lebih dari satu. Dia bisa masuk ke output, bisa masuk ke input. Apa itu perangkatnya menurut kalian? Dia perangkat ini, perangkat keras komputer, dia bisa masuk ke output device. Dia bisa masuk ke input device. Apakah peralatan itu? Coba, nih. Adalah printer. Printer yang versi terbaru sekarang, selain dia berfungsi sebagai output, mencetak berupa kertas, di dalam printer terbaru ada scannernya, nak.
Padahal scanner tadi berada pada input device. Itu tadi tugas kelompok dan presentasi. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke akhir pembelajaran, Bapak ingin kita ice breaking dulu. Buka, tutup. Ingat? Oke. 1, 2, 3. Buka, tutup, buka, tutup. Bertepuk tangan. Buka, tutup, buka, tutup. Ditepuk lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa. Baik. Nah, sekarang sampailah kita di akhir pembelajaran. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Ayo, Sepana, boleh? Gimana? Kita bisa mengetahui berbagai macam perangkat keras elektronik atau perangkat keras komputer. Apa itu perangkat keras komputer? Yaitu perangkat keras komputer yaitu perangkat yang bisa kita lihat, bisa kita sentuh, ada bentuk fisiknya. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian. Silakan dijawab, ya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah senang, biasa saja, Pak, atau sedih, atau gimana? Senang. Baik. Pelajaran apa yang paling berkesan? Berkesan. Pembelajaran apa yang berkesan pada hari ini? Yang paling berkesan? Komputer. Apakah kelompoknya misalnya? Atau pembagian kelompok mungkin ya? Kelompoknya ya. Baik. Nah, sekarang seperti yang Bapak katakan tadi, ada post test. Post test yang terakhir, ada soalnya 10. Silakan bikin nama dan kelas. Langsung dikerjakan. 1, 2, ya. 3, 4, 5. Si Adrian masih? Sudah Adrian? Rido? Sudah. Kemudian Furkon? Sudah. Ilham? Sudah? Oke. Jika sudah, silakan dikumpulkan post test dan LKPD. Ya, Bapak minta post test sama LKPD saja. Post test dan LKPD. Oke, kelompok 1, kelompok 3, itu juga. Post test dan LKPD. Ini kelompok 4. Oke, kelompok 5. Oke, LKPD-nya? Dah. Ada lagi yang belum mengumpulkan? Nah, sekarang silakan catat tugas. Buka dulu bukunya, ya. Tugas. Silakan. Catat dulu soalnya. Soalnya adalah observasi perangkat keras di rumah, observasi perangkat keras komputer yang kalian temukan di rumah. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan materi untuk minggu depan. Silakan dengarkan. Hari ini kita belajar tentang perangkat keras komputer. Minggu depan kita belajar tentang perangkat lunak komputer atau software. Ada yang ingin ditanya lagi, Nak, sebelum Bapak tutup? Ada? Paham tentang soal tadi? Baik. Nah, itu tadi kegiatan belajar kita, ya. Kalau ada kata-kata Bapak yang salah, Bapak mohon dimaafkan. Bapak akhiri pembelajaran kita ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.